Bring your cabinets higher to create more space. Oh, looks amazing. Okay then. Parah nggak sih istri kayak gini, Wak? Karena suaminya lagi sibuk kerja di luar, si istri malah selingkuh dengan tukang yang ada di rumahnya. Waduh. Jadi gini ceritanya. Berawal saat wanita bernama Laura ini bertemu dengan Elliot di pelabuhan. Ketika itu dia bersama dengan suaminya yang bernama Greg dan anak mereka yang bernama Jimmy. Mereka di situ sedang beres-beres di kapal mereka. Lalu di situ Elliot melihat Laura agak kesulitan saat membawa barang-barangnya. Sedangkan suaminya Laura terlihat agak sibuk dengan kerjaannya, Wak. Nah, ketika Elliot membantu di situ, Laura di sini sepertinya agak gimana gitu ya melihat kepedulian Elliot padanya. Namun Laura tetap bersikap santai dan lanjut lagi beres-beres. Nah, saat Laura dan suaminya mengobrol, ternyata anak mereka malah masuk ke sungai. Lalu si Elliot tadi yang melihat hal itu dengan cepat langsung melompat ke dalam sungai dan menyelamatkan Jimmy, anaknya Laura. Karena hal itu Laura dan Greg sangat berterima kasih pada Elliot ini. Kemudian Elliot diajak untuk bergabung memanggang bersama mereka. Saat Elliot dan Greg sedang asik bakar-bakar di situ, terlihat Laura dan temannya yang bernama Mira ini sibuk ngeliatin Elliot terus dari jauh. Mereka berdua terlihat begitu tergoda dengan badan si Elliot yang begitu mantap. Ya idaman para tante-tante lah ya kan pokoknya si Elliot ini. Dan beberapa kali Elliot pun curi-curi pandang ke arah Laura. Nah sepertinya dia juga mulai tertarik dengan si Laura ini, Wak. Oke lanjut, di malam harinya Elliot juga diajak untuk gabung makan malam dengan mereka. Saat sedang makan malam, di situ Laura mengatakan kalau dia ingin sekali membuat kitchen set yang baru di rumahnya. Namun suaminya sangat sibuk bekerja sampai nggak sempat untuk membuatkannya. Lantas di sini Elliot pun menawarkan diri. Dia punya pengalaman juga menjadi tukang sebelumnya. Elliot yang kebetulan juga sekarang lagi free, jadi nggak keberatan kalau mau membuatkan kitchen set untuk Laura. Nah di sini Greg dan Laura pun setuju untuk membayar Elliot membuatkan kitchen set yang baru di rumah mereka. Setelah makan malam, Laura dan suaminya pun bersiap-siap tidur. Nah di situ suami Laura ingin beradu kulit dengannya. Tapi di sini kita bisa lihat kalau Laura sedang nggak mood. Dan kayaknya emang hubungan dia dan suaminya belakangan ini lagi renggang ya. Apalagi suaminya terlalu sibuk bekerja. Ya udahlah, akhirnya mereka pun lanjut tidur aja. Keesokannya Elliot pun mulai pekerjaannya untuk membuatkan kitchen set di rumah Laura. Dia mulai menggambar kitchen set yang akan dia buat. Dan di situ dia menunjukkan gambarnya kepada Laura, Wak. Namun karena Elliot di situ buka baju, Laura nggak bisa fokus dengan penjelasan Elliot. Malah dia fokus terus ke badannya si Elliot yang six pack ini ya kan. Ya udah tuh, karena sudah nggak fokus, akhirnya Laura pun membiarkan Elliot untuk melanjutkan pekerjaannya dan dia masuk ke dalam untuk mandi. Nah saat dia akan mandi, dia terlihat mulai kepikiran dengan Elliot tadi. Sepertinya dia udah mulai baper sama si Elliot ya, Wak. Lalu saat Laura sedang mandi, tiba-tiba si Elliot masuk aja ke dalam seperti memantau keadaan, Wak. Wah, kayaknya udah maju kali ya si Elliot ini, padahal baru hari pertama kerja. Di sini Laura seperti mendengar ada orang yang masuk, tapi dia menghiraukannya karena berpikir itu cuma perasaannya aja. Setelah dari situ Laura pergi ke supermarket dan dia nggak sengaja lagi bertemu dengan Elliot. Lalu di situ Elliot dan Laura ngobrol-ngobrol santai sebentar. Dan saat mengobrol, Elliot terlihat sangat pinter nge-treat si Laura ini ya. Dia menyuapi jus dan kue langsung ke dalam mulut Laura. Dan itu membuat Laura jadi makin tergoda dong dengan cara Elliot melayani dia seperti itu ya. Kemudian Laura bertanya tentang dari mana asal kota Elliot dan di mana keluarganya. Lalu Elliot pun menjelaskan kalau ayah dan ibunya telah lama bercerai dan dia adalah anak tunggal. Dan setelah itu Elliot lah yang menjaga ibunya hingga akhirnya ibunya meninggal. Yaudah, setelah mereka mengobrol-ngobrol panjang, akhirnya mereka pun pulang. Singkat cerita, saat Elliot sedang bekerja, tiba-tiba Mira tetangganya si Laura tadi datang ke situ. Nah si Mira ini juga udah sore kali ngeliat si Elliot dari kemarin ya, Wak. Malah sebenarnya dia datang ke situ emang ingin ngedekati si Elliot. Namun terlihat di sini Elliot bersikap biasa aja ya, kayak nggak begitu tertarik gitu. Beda saat dia memperlakukan Laura tadi. Tak berapa lama kemudian Laura pun datang dan menghampiri mereka. Setelah Laura datang, Elliot pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Lalu Mira mengatakan ke Laura dia benar-benar beruntung punya tukang seganteng dan semantap itu. Di sini Laura pun hanya tertawa mendengarkannya, Wak. Singkat cerita, Laura mengajak Elliot ke kapal untuk membantunya beres-beres. Lalu saat bersih-bersih, Laura secara nggak sengaja menemukan sebuah celana dalam berwarna ungu ada di kapal mereka. Laura langsung berpikir ini pasti suaminya berselingkuh kemarin di kapal mereka, Wak. Elliot yang melihat Laura menangis pun bertanya apa yang terjadi. Lalu Laura pun mengatakan kalau dia menemukan sebuah celana dalam ungu di kapal mereka yang bukan miliknya. Laura yakin suaminya telah berselingkuh dengan asisten di kantornya. Dia yakin karena asisten suaminya yang bernama Hana pernah memposting foto memakai celana dalam berwarna ungu kayak gitu juga. Jadi udah fix lah kalau memang mereka udah beradu kulit di kapal ini.
Melihat Laura bersedih kayak gitu, Elliot pun mencoba menenangkannya. Elliot mengajak Laura masuk ke dalam dan membuatkannya teh. Di situ Elliot begitu perhatian pada Laura. Bahkan tidak jarang mereka saling bertatap-tatapan seperti keduanya mulai saling menyukai, Wak. Setelah beberapa saat, Laura pun ingin pulang duluan. Dan sebelum pulang, Elliot memberikan Laura selimut agar dia nggak kedinginan saat pulang. Nah, itu membuat Laura jadi makin baper sama si Elliot ini, Wak. Setelah Laura pulang tadi, terlihat Elliot menangis di kapalnya. Dan terlihat ada foto dia saat masih kecil bersama ibunya. Sepertinya dia sangat rindu dengan ibunya, Wak. Namun anehnya dia mencoret-coret wajah ayahnya yang ada di foto itu. Bahkan tidak mencoret aja, dia mengganti foto ayahnya dengan foto wajah miliknya saat masih kecil. Kok agak mencurigakan ya dengan si Elliot ini. Oke, kita lanjut dulu aja. Di malam harinya, Laura bertanya ke suaminya kemana dia kemarin malam. Lalu di sini Greg pun mengatakan kalau dia bekerja di kantor hingga larut malam. Kemudian Laura bertanya lagi apa dia bersama Hannah kemarin malam. Lalu Greg menjawab kalau dia nggak bersama Hannah. Di sini terlihat Laura nggak begitu percaya dengan jawaban suaminya itu ya. Keesokan paginya, Elliot pun datang dan melanjutkan lagi pekerjaannya seperti biasa. Di situ terlihat anak Laura yang bernama Jimmy tadi sangat dekat dengan Elliot. Jelas membuat Laura pun makin senang dong sama Elliot karena bisa dekat dengan anaknya. Setelah mengobrol, Laura pun pergi untuk mandi. Nah, saat Laura sedang mandi, Elliot secara diam-diam masuk ke dalam kamar mandinya. Di situ awalnya Laura kaget melihat Elliot masuk ke dalam kamar mandi. Namun Laura pun sebenarnya udah sur kali sama si Elliot ini. Yaudah tuh akhirnya pun mereka beradu kulit di kamar mandi itu. Waduh. Setelah dari situ Laura pun pergi ke kapal dan bertemu dengan suaminya yang kebetulan hari ini sedang libur. Laura datang ke situ seolah tidak terjadi apa-apa tadi ya, Wak. Santai aja padahal dia baru aja selingkuh dengan tukangnya di rumah. Kemudian di situ Greg mengatakan ke Laura kalau kemarin malam ada remaja yang datang dan beradu kulit di kapal-kapal yang ada di situ. Loh, kaget dong si Laura. Dia juga mengatakan kalau dia kemarin itu menemukan ada celana dalam berwarna ungu di kapal mereka. Lantas suaminya pun mengatakan dia yakin itu pasti ular remaja-remaja nakal itu. Mendengar hal itu, Laura pun merasa bersalah karena dia sempat berpikir kalau suaminya itu telah berselingkuh. Apalagi dia juga udah terlanjur berselingkuh dengan tukangnya di rumah. Apa nggak makin merasa bersalah Laura di sini? Keesokan harinya Laura datang menghampiri Elliot yang sedang bermain bola dengan Jimmy. Laura menyuruh anaknya untuk bermain dulu dengan tetangganya karena dia ingin berbicara dengan Om Elliot. I think we need to call this off. Laura mengajak Elliot berbicara dengannya berdua di gudang. Kemudian Laura mengatakan ke Elliot kalau yang mereka lakukan itu salah karena Laura sudah menikah, jadi dia ingin menyudahi hubungan kotor mereka. Namun di situ Elliot nggak peduli dan malah semakin menjadi. Dia menggoda Laura dan mulai menggerayanginya, Wak. Di situ Laura nggak tahan dengan godaan si Elliot ini dan akhirnya memilih pasrah dan mereka pun beradu kulit untuk kali keduanya di rumah itu, Wak. Setelah dari situ Elliot kembali ke kapalnya. Elliot sekarang sudah sangat terobsesi dengan Laura, bahkan dia menyimpan foto-foto Laura. Dia menggunting foto Laura dengan suaminya dan mengganti foto suaminya dengan foto dirinya, Wak. Dia pun senyum-senyum sendiri dan sangat senang dengan apa yang telah dia lakukan. Keesokan paginya Elliot datang dan menghampiri Laura. Dia mulai tidak tahu batasan, Wak. Bahkan dia membawakan bunga untuk Laura di depan rumahnya. Elliot mengatakan kalau dia membawakan bunga karena tahu hari ini Laura berulang tahun. Loh, kok bisa sih Elliot ini tahu tanggal ulang tahun Laura ya kan? Tak lama kemudian suaminya pun keluar dan menghampiri mereka. Greg di situ bertanya untuk apa bunga itu. Lantas Elliot pun mengatakan dia membawa bunga itu hanya untuk ucapan selamat ulang tahun pada istrinya. Nah, di sini Greg sangat positif thinkingnya. Dia nggak curiga sama sekali sama si Elliot. Kemudian Greg pun berangkat bekerja. Setelah suaminya pergi, Laura pun marah-marah ke Elliot dan mengatakan dia udah keterlaluan sampai berani membawakan bunga di depan suaminya. Dia nggak mau rumah tangganya hancur dan memohon pada Elliot untuk jangan menemuinya lagi di sini. Mulai sekarang Elliot udah nggak usah lagi kerja di rumah mereka dan hubungan mereka telah berakhir. Mendengar omongan yang pahit itu membuat hati Elliot terguncang. Namun apa benar Elliot akan berhenti sampai di situ? Oke, kita lanjut dulu. Setelah kejadian itu, Elliot pun nggak datang bekerja di rumah Laura lagi. Namun dia tetap memantau Laura dari luar rumah secara diam-diam. Kemudian Laura mengadakan party di rumahnya untuk acara ulang tahunnya, Wak. Tapi tak disangka Elliot juga datang ke situ karena diundang suami Laura. Karena suaminya Laura nggak tahu kalau si Elliot ini udah nggak kerja sama mereka lagi. Lalu di situ Laura mencoba bersikap biasa aja seolah tidak terjadi apa-apa. Meski sebenarnya kedatangan Elliot membuat dia gugup. Laura takut kalau Elliot membeberkan hubungan gelap mereka. Namun Elliot di sini bersikap biasa aja ya. Tapi dia nggak berhenti memantau Laura dengan suaminya. Dia tampak begitu cemburu sebenarnya di sini, Wak. Kemudian Elliot dikenalkan dengan asistennya si Greg tadi, yaitu si Hannah. Nah, di situ Hannah terlihat menyukai si Elliot di pandangan pertama. Dia mencoba mendekati Elliot, tapi di sini Elliot nggak begitu menghiraukannya. Dia fokus terus dengan si Laura dan banyak melamun. Karena merasa udah nggak nyaman di pesta itu, akhirnya Elliot pun pergi duluan.
Elliot, wait a minute. Namun ketika pergi, Hannah mengejar Elliot dan mengatakan ingin ikut juga pergi bareng Elliot, Wak. Dan di sini Elliot sepertinya punya rencana. Setelah party usai, Laura pun bersiap-siap untuk tidur. Namun di situ ternyata Laura mendapat pesan dari Elliot yang mengatakan kalau dia butuh Laura dan akan melakukan apa aja untuk mendapatkan Laura. Di sini Laura tegas membalas pesan itu dan mengatakan jangan mengganggunya lagi. Ternyata si Elliot sedang berada di kapal bersama si Hannah. Hannah terlihat begitu nafsu dengan si Elliot ini dan gak sabar ingin beradu kulit dengannya. Namun tak disangka Elliot tidak bernafsu sama sekali dengan si Hannah dan itu membuat Hannah kecewa dengannya. Kok bisa si Elliot ini gak nafsu padanya ya kan? Lantas Hannah pun berhenti lalu dia menyadari sesuatu. Dia melihat banyak foto-foto Laura ada di dalam dinding kapal itu. Dia menyadari kalau Elliot ini sebenarnya menyukai Laura. Pantas aja dia gak bernafsu sama si Hannah. Lantas karena udah terlanjur ketahuan, Elliot pun tanpa pikir panjang langsung menghabisi Hannah di situ. Keesokan paginya Laura mengantar suaminya yang akan pergi bekerja dan hubungan mereka di sini semakin membaik dan lebih romantis ya dari sebelumnya. Itu mungkin karena rasa bersalah Laura telah menyelingkuhi suaminya ya. Kemudian setelah suaminya pergi, Laura kaget saat melihat gudangnya penuh dengan tulisan-tulisan seperti ini. Ya jelas itu adalah tulisan yang dibuat Elliot. Laura tahu kalau sekarang dia sedang diteror. Dia langsung mencari anaknya karena takut Jimmy kenapa-kenapa. Namun setelah melihat sekitar, dia nggak melihat ada Elliot di rumah itu. Tapi anaknya mengatakan kalau tadi Elliot ada di sini namun udah pergi. Setelah kejadian itu, Laura benar-benar sangat ketakutan. Tak berapa lama kemudian ternyata Elliot datang dan mengatakan ingin menyelesaikan pekerjaan dapur mereka. Nah di sini Laura benar-benar marah karena dia udah memecat Elliot dan menyuruhnya jangan kesini lagi. Tapi Elliot nggak peduli sama sekali. Malah Elliot ngomong kalau dia ingin menggantikan posisi suaminya karena dia mencintai Laura. Laura benar-benar udah sangat ketakutan dengan tingkah si Elliot ini ya. Kemudian Laura mengancam akan melaporkan Elliot ke polisi karena mengganggunya terus. Mendengar hal itu Elliot pun nggak terima. Dia juga mengancam akan membocorkan perselingkuhan mereka dengan semua orang, termasuk pada suaminya jika dia berani melapor ke polisi. Setelah perdebatan itu, Elliot pun pergi dari situ. Di malam harinya, Laura mulai penasaran siapa sebenarnya si Elliot itu. Dia mulai mencari tahu tentang si Elliot di website info freelance kontraktor lokal. Di situ Laura menemukan ada satu review tentang Elliot yang menyebutkan kalau Elliot itu adalah seorang yang sangat berbahaya. Nah makin penasaran lah si Laura ini kan kok bisa ada review seperti ini. Kemudian Laura pun berinisiatif untuk mencari tahu lebih jauh lagi. Dia datang ke rumah orang yang memberikan review buruk di website tadi. Kemudian Laura bertanya tentang Elliot pada wanita ini. Saat mendengar nama Elliot, muka wanita ini berubah ketakutan. Wanita ini mengatakan kalau dulu pernah memperkerjakan Elliot di rumahnya. Lalu dia juga menjelaskan kalau Elliot itu adalah orang yang jahat dan berbahaya. Pernikahan dan keluarganya telah hancur, itu semua karena perbuatan si Elliot. Lalu wanita ini menyarankan ke Laura jika ingin lebih tahu lagi tentang Elliot, cari tahu apa yang terjadi pada ibunya si Elliot. Lantas Laura pun semakin penasaran lagi dan bertanya kembali, Wak. Tapi wanita itu terlihat tidak mau berbicara banyak lagi tentang Elliot karena dia nggak mau terjebak dalam masalah dengan Elliot. Di sisi lain, Hannah yang tadi telah dihabisi Elliot telah ditemukan jasadnya di dalam sungai dekat pelabuhan mereka tadi, Wak. Lantas berita kematian Hannah pun tersebar dan polisi meyakini kalau Hannah ini telah dibunuh. Di sisi lain, terlihat Elliot di malam itu datang ke rumah Laura dan langsung menangkap Greg. Laura di kamarnya mendengar suara nggak beres berasal dari bawah. Dia pun semakin waspada dan mengecek ke bawah sambil membawa pentungan. Laura berjalan perlahan dan terlihat keadaan rumah sangat sunyi. Dia juga tidak melihat suaminya ada di situ. Kemudian Laura berjalan lagi dan melihat foto keluarganya telah terpecah dan gambarnya juga udah hilang. Tidak hanya itu, pintu rumah mereka juga dalam kondisi terbuka lebar. Laura yang sangat ketakutan pun langsung menutup pintu rumahnya. Ternyata di sisi luar terlihat Elliot memantau rumah itu dan di situ dia membakar foto keluarganya Laura. Keesokan paginya Laura menceritakan ke Mira soal yang terjadi kemarin malam di rumahnya. Dia mengatakan sepertinya ada seseorang yang masuk ke rumah mereka namun dia tidak melihat siapapun termasuk suaminya. Lalu Mira mengatakan mungkin itu suaminya yang pergi keluar tapi lupa menutup pintu. Nah di sini Laura merasa nggak mungkin karena Greg nggak pernah melakukan hal seperti itu. Lalu Laura karena udah percaya sama Mira, dia menceritakan kalau dia telah hilaf dan tidur dengan Elliot tukangnya kemarin. Dia mengaku sangat bersalah. Dia merasa sial karena perbuatannya sendiri. Dan sekarang dia malah mendapatkan teror yang mengerikan dari Elliot. Laura mengatakan Elliot nggak mau melepaskannya begitu aja. Elliot sangat terobsesi dengan Laura. Di sini Mira yang mendengarnya pun kaget dan merasa ketakutan juga. Dia menyuruh Laura untuk lebih berhati-hati. Dia takut Elliot nekat dan berbuat hal yang tidak-tidak pada Laura. Di sisi lain terlihat Greg terbangun dalam keadaan terikat di kapalnya. Di situ Greg dengan susah payah akhirnya berhasil melepaskan ikatannya. Dia pun melihat begitu banyak foto-foto Laura dan keluarganya ditempel di dinding itu.
Namun sialnya dirinya keburu ketahuan oleh Elliot, dan Elliot pun menghajar Greg hingga babak belur. Wah, benar-benar psikopat ya ternyata si Elliot ini. Oke, lanjut. Laura kemudian melanjutkan rasa penasarannya tentang Elliot. Dia datang ke kafe yang dulu pernah Elliot ceritakan kalau dia sangat suka ke kafe ini. Dia mungkin bisa menemukan petunjuk tentang Elliot di situ. Dan benar saja dia melihat ada foto Elliot saat masih kecil bersama dengan ibunya yang terpajang di dinding kafe itu. Lalu Laura bertanya pada nenek-nenek yang punya kafe ini apa dia mengenal orang yang ada di foto itu. Kemudian si nenek menjawab tentu dia mengenal anak itu. Di foto itu adalah Elliot dan ibunya yang dulu mereka sangat sering datang ke kafe ini. Lalu si nenek pun menceritakan tentang si Elliot saat masih kecil. Elliot adalah anak yang sangat nakal dan juga agak aneh. Itu mungkin karena ayah Elliot meninggalkan ibunya ketika dia masih kecil. Jadi Elliot sejak saat itu bertingkah sangat overprotective pada ibunya. Bahkan bertingkah layaknya dia adalah suami dari ibunya. Lalu setelah beberapa waktu ibu Elliot malah menikah lagi. Namun ternyata tingkah laku Elliot semakin parah. Tak lama setelah ibunya menikah lagi terdengar kabar kalau ibu dan suami barunya itu mati akibat kebakaran di rumah mereka. Dan ada rumor yang mengatakan kalau Elliot lah yang membakar rumah itu karena tidak senang dengan ibunya yang telah menikah lagi. Lantas mendengar hal itu Laura benar-benar syok, Wak. Dia pun jadi sangat ketakutan karena ternyata Elliot yang pernah tidur dengannya sebanyak 2 kali adalah psikopat yang sangat kejam dan juga kesepian. Kemudian Laura pun langsung pergi dari situ dan mencoba menghubungi nomornya Greg. Tapi nggak ada jawaban sama sekali. Laura benar-benar nggak bisa tenang. Dia masih belum tahu di mana suaminya berada. Singkat cerita Laura pun pulang ke rumah bersama anaknya. Dan alangkah kagetnya dia saat melihat Elliot sudah berada di dapurnya, Wak. Di situ Elliot mengatakan dia datang ke sini untuk memperbaiki hubungan mereka. Di sini Laura yakin kalau suaminya pasti udah diculik oleh si Elliot ini. Lalu dia bertanya di mana suaminya. Mendengar Laura terus bertanya tentang suaminya, Elliot pun semakin marah dan dia mulai menyiksa Laura bahkan di depan anaknya. Di sini Laura mengatakan kalau dia sudah tahu semuanya. Dia tahu kalau Elliot lah yang membunuh ibu dan ayah angkatnya. Di sini Elliot memang mengakui dia melakukan itu karena cemburu ibunya telah menikah lagi. Emang gak waras ya si Elliot ini. Setelah dari situ si Laura pun dibawa ke kamar dan diikat. Di sini Laura tahu tidak bisa melawan Elliot dengan kekuatannya. Jadi dia mencoba merayu Elliot. Dia mengatakan kalau dia sekarang sudah sadar kalau Elliot lah lelaki yang tepat untuk menjadi suaminya. Laura mengatakan kalau dia juga mencintai Elliot. Dia mengatakan itu agar Elliot membiarkan Laura menemui anaknya. Cara itu ternyata berhasil dan Laura dilepaskan. Dia boleh bergabung bersama anaknya di meja makan. Lalu di situ Elliot terlihat mulai percaya dengan Laura ya. Kemudian Elliot ke belakang mengambil minuman untuk mereka. Saat Elliot ke belakang, Laura mencoba memanggil tetangganya dari jendela. Namun sebelum dia sempat meminta bantuan, Elliot pun datang dan menahan Laura. Akhirnya Laura dipaksa naik kembali ke atas dan Jimmy disuruh masuk ke kamarnya. Di sini Elliot pun udah gak tahan lagi dan ingin beradu kulit dengan Laura, Wak. Dan saat akan menggasi Laura, ternyata Jimmy masuk ke dalam dan melihat hal itu. Nah, saat Jimmy membuka pintu itu, kilasan balik di benak Elliot muncul. Dia mengingat kejadian saat itu sama persis ketika dia melihat ibunya sedang bercocok tanam dengan suami barunya dulu. Karena kilasan balik ingatan itu membuat Elliot menjadi agak pusing. Melihat keadaan Elliot seperti itu, langsung Laura memukul Elliot dan membawa Jimmy lari ke bawah. Namun Elliot berhasil menangkap Laura kembali sebelum dia kabur. Elliot pun udah gak tahan lagi dengan sikap Laura dan dia langsung menghantam kepala Laura dengan martil. Setelah dari situ dia membawa jasad Laura ke kapalnya dan berencana pergi dari situ. Namun saat Elliot bersiap-siap, ternyata Laura di kantung tadi masih hidup, Wak. Dia pun secara perlahan mencoba untuk melarikan diri. Namun Elliot mengetahui hal itu dan mencoba menangkap Laura lagi. Karena kaget, Laura pun secara nggak sengaja menusuk perut Elliot dengan pisau yang dia bawa. Kemudian saat akan kabur, Laura melihat ada bercak-bercak darah mengarah ke kapal mereka. Laura pun penasaran dan melihat ke dalam kapalnya, yang ternyata suaminya ada di situ masih hidup dan dalam keadaan terikat. Lalu Laura pun melepaskan ikatan suaminya dan mencoba menghubungi polisi, tapi HP-nya tinggal di rumah. Sementara radio di kapal itu telah diputus oleh Elliot. Di sisi lain, Elliot ternyata masih belum tewas, Wak. Emang psikopat di mana-mana susah mati ya. Dia datang dan masih mencoba menangkap Laura. Kemudian Laura pun terus berlari dan mencoba kabur dari Elliot. Hingga akhirnya Elliot berhasil menangkapnya kembali. Tapi di situ Laura tahu kalau Elliot ini udah kehabisan banyak darah dan sangat lemas. Dengan sekuat tenaga, Laura mendorong dan menendang Elliot hingga dia terjatuh ke bawah. Dan akhirnya Elliot pun tewas di situ, sementara Laura dan suaminya berhasil selamat. Dan film pun selesai. Oke, gimana, Wak? Seru ya filmnya? Jadi dari film ini kita belajar kalau ganteng itu belum tentu waras ya. Bisa juga psikopat kayak si Elliot tadi. Oke, jadi sekian dulu cerita dari film kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.